semuanya, selamat pagi, selamat datang di podcast Suara Demokrasi. Aku Arnaisya Sifadianti dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu demokrasi di Indonesia antara harapan dan realita. Di sini aku nggak sendiri teman-teman, aku ditemani oleh 3 narasumber yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama ada Mbak Suci sebagai sejarawan politik. Halo Mbak Suci. Halo Caca, halo juga para pendengar. Nah, yang kedua ada Rodia sebagai aktivis muda yang aktif mengedukasi anak muda dalam politik. Halo Kak Siti. Halo semua, senang bisa bergabung di sini. Nah, nggak lupa nih yang ketiga ada Bapak dosen ilmu politik kita ya. Bapak dosen kita ini sedang berada di luar kota, sedang bertugas. Jadi kita bisa bertatap muka melalui layar laptop dulu ya. Benar Bapak Najmi? Betul. Halo Caca, halo rekan-rekan semua. Terima kasih sudah mengundang saya ya. Nah, baik, kita akan mulai pertanyaannya dari yang dasar-dasar dulu ya. Menurut Mbak Suci, apa sih pengertian demokrasi itu dan bagaimana perjalanannya di Indonesia? Baik, tentu demokrasi ini secara sederhana adalah sistem pemerintahan di mana rakyat punya suara dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, demokrasi ini dimulai pasca kemerdekaan, lalu mengalami pasang surut dari demokrasi parlementer, lalu demokrasi terpemimpin. Era Orde Baru yang otoriter dan kemudian reformasi di tahun 1998 yang membawa kita ke era demokrasi yang terbuka. Wah, seperti itu menarik ya. Nah, sekarang untuk Rodia, dari sudut pandang anak muda, apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Baik, lumayan kompleks ya Mbak Caca. Karena di satu sisi kita mempunyai kebebasan berpendapat, bisa memilih pemimpin lewat pemilu misalnya. Tetapi di sisi lain banyak anak muda yang apatis atau terjebak dalam politik identitas. Jadi demokrasi itu belum sepenuhnya terasa oleh semua kalangan. Oh, seperti itu. Nah, baik, sekarang aku mau bertanya kepada Bapak Najmi ya. Karena kan demokrasi ini pastinya memiliki tantangan. Menurut Bapak Najmi, tantangan yang paling berat itu seperti apa pada saat ini? Baik, terima kasih. Jadi tantangan utamanya itu ada 3 ya. Yang pertama itu politik uang yang masih kuat. Yang kedua adalah partisipasi publik cenderung seremonial. Jadi ramai pas pemilu, namun sepi dalam pengawasan. Nah, yang ketiga itu media sosial justru kadang memperparah polarisasi, bukan memperluas diskusi yang sehat. Itu saja. Berat juga ya ketiga tantangan itu. Nah, selanjutnya untuk Rodia, kan sering nih turun tangan ke lapangan berdiskusi dengan anak muda. Apa sih tantangan yang dirasakan oleh Mbak Rodia sendiri? Tantangannya itu kurangnya ruang lingkup untuk belajar politik secara netral. Terus banyak anak muda yang takut dicap atau dimusuhi jika mereka berbicara tentang politik. Belum lagi minimnya pendidikan politik di sekolah. Itu benar, dan saya rasa ini juga karena kita belum membangun budaya demokrasi secara menyeluruh. Jadi demokrasi ini bukan hanya pemilu tiap 5 tahun ya, tapi bagaimana kita berdialog dan menyelesaikan masalah. Seperti itu. Kita masuk ke bagian yang lebih optimis ya. Menurut kalian semua, apa sih yang bisa dilakukan agar demokrasi ini bisa berjalan dengan baik? Nah, aku mau bertanya kepada Bapak Najmi terlebih dahulu ya. Menurut Bapak Najmi seperti apa? Nah, jadi apa sih yang bisa memperkuat politik kita ini? Nah, jadi caranya itu kita harus memperkuat politik itu sejak dini. Jadi enggak hanya hafal Pancasila saja, tapi kita juga harus tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, benar sekali. Kita juga bisa membangun ruang diskusi yang netral dan terbuka. Bisa lewat media sosial, lewat podcast kayak gini misalnya, atau lewat komunitas.
Dan penting juga berani kritis tapi tetap santun. Nah, kita juga perlu banyak mempelajari sejarah. Demokrasi itu diperjuangkan, bukan hadiah. Kalau generasi muda tahu sejarahnya, mereka akan lebih menghargainya. Wah, sangat setuju ya dengan pendapat-pendapat para orang-orang hebat ini. Jadi kuncinya itu ada di pendidikan, ruang dialog, dan juga kesadaran sejarah. Ini karena kita udah bicara panjang lebar ya, gimana kita minum dulu aja. Ya, Terima kasih Bu Cia. Silahkan diminum. Wah, segar sekali ya airnya. Ya, tentu karena Sierra ini dari air pegunungan asli. Wah, Karena Sierra yang ada ada era-eranya. Karena tadi kita sudah banyak membahas tentang teori dan juga tantangan, sekarang kita coba masuk ke studi kasus ya. Contohnya pilkada serentak yang lalu, apa sih yang bisa kita pelajari gitu dari situ. Nah, aku mau minta pendapat dari Bapak Najmi. Baik. Kasus pilkada itu contoh nyata bagaimana demokrasi itu berjalan secara prosedural. Nah, kita lihat antusiasme pemilih, namun kebanyakan dari mereka itu banyak yang kecewa gitu, tidak setuju gitu, karena yang mencalonkan diri mereka itu saja. Mengapa demikian? Karena dominasi dinasti dan biaya yang sangat tinggi untuk mencalonkan diri. Betul itu. Bahkan banyak anak muda yang mempunyai kapasitas tetapi mereka tidak mempunyai dana dan tidak punya akses ke politik. Jadi demokrasi itu seolah milik segelintir orang saja gitu. Dan jangan lupa soal politik identitas. Kita melihat isu-isu sensitif yang digunakan untuk membelah masyarakat. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus. Wah, kompleks ya. Jadi bukan hanya soal memilih, tapi soal bagaimana sistem ini dibentuk dan siapa yang ikut masuk di dalamnya. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang praktis ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang biasa, masyarakat umum, lalu juga anak muda, supaya demokrasi ini bisa berjalan dengan baik? Nah, aku mau meminta pendapat dari Bapak Najmi terlebih dahulu. Nah, baik. Bagaimana sih caranya ya? Bagaimana sih caranya anak muda, masyarakat umum gitu, bisa mengetahui demokrasi? Jadi biar demokrasi ini tuh lebih sehat. Nah, yang pertama itu ada yang namanya belajar. Belajar ini tuh sangat penting ya. Agar apa? Agar kita tuh tahu gitu apa yang kita tidak tahu sebelumnya gitu. Nah, yang kedua itu berdiskusi. Berdiskusi ini tuh penting ya. Ini tuh bagus gitu. Buat apa? Buat otak-otak gitu. Buat otak lebih tajam, lebih bagus, lebih kritis gitu dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah, yang ketiga adalah berani berbicara. Nah, jadi kita tuh bisa lewat dari mana dulu sih? Kita bisa mulai dari mana dulu sih? Nah, kita bisa mulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu. Contohnya apa sih? Contohnya itu keluarga. Yang kedua adalah komunitas seperti OSIS. Nah, seperti itu. Jadi demokrasi hidup dari percakapan. Seperti itu. Oh, baik. Seperti itu ya. Sekarang aku mau minta pendapat dari Rodia. Baik, menurut saya kita sebagai anak muda harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan jangan asal sebar info, jangan mudah tersulut. Kita juga harus mengecek fakta-faktanya terlebih dahulu karena itu semua bagian dari bentuk partisipasi. Dan tentu jangan apatis. Golput itu hak, tapi suara kita itu penting. Oh, baik. Seperti itu pendapat dari para narasumber kita. Oke, sebelum kita tutup, aku mau ajak kalian untuk main tanya cepat, jawab singkat. Satu kata untuk menggambarkan demokrasi saat ini. Mbak Suci, Berproses. Rodia, Berisik tapi perlu. dan Bapak Najmi. Tantangan.
Dan satu hal yang ingin kalian ubah dari sistem demokrasi kita. Bapak Najmi, Reformasi partai politik. Radia, Lebih banyak ruang untuk suara muda. dan Mbak Suci. Literasi politik untuk semua kalangan. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pendapat dan jawabannya yang sangat luar biasa. Diskusi kita hari ini itu nggak cuma membuka wawasan, tetapi juga menumbuhkan semangat. Jadi, demokrasi itu bukan hanya milik politisi saja, tetapi demokrasi itu milik kita semua. Dan demokrasi itu akan terus berkembang kalau kita terus mengawal, bertanya, dan juga ikut terlibat. Terima kasih banyak kepada para narasumber yaitu Rodia, Mbak Suci, dan juga Bapak Najmi yang tadi berhalangan hadir karena ada kegiatan yang harus dilanjutkan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semua Sobat Demokrasi, jangan lupa bagikan episode kali ini dan ajak teman-teman untuk terus ngobrol dan terus kritis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir, dan jangan diam. Karena demokrasi butuh suara kita. Salam. Dadah, sampai jumpa lagi.